Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, anak-anak akan belajar tematik bersama Bu Dina. Ayo, siapa yang sudah siap belajar hari ini? Pastikan anak-anak sudah mandi dan sarapan pagi. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ragam budaya Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan hari ini dapat diridhoi oleh Allah dan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak mampu menemukan dan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Anak-anak mampu bertanya jawab dan bercerita bersama orang tua tentang keragaman budaya, etnis, dan agama yang ada di lingkungan tempat tinggal sebagai identitas bangsa Indonesia, baik secara tulis maupun lisan. Anak-anak juga mampu mengetahui bunyi dan macamnya. Materi kita kali ini adalah, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, materi kali ini bisa kalian lihat di halaman 1 buku tema pembelajaran 1. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, silakan kalian membaca cerita pawai budaya pada halaman 1. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan ada berapa paragraf dari bacaan pawai budaya? Siapa yang tahu? Ya, jawabannya yang pertama ini adalah 1 paragraf. Ini 2 paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Setiap paragraf ini mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Contoh, pada paragraf pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun dan melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari paragraf ini kalian bisa menentukan gagasan pokoknya. Dalam paragraf pertama ini gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan gagasan pendukungnya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat, sampai ke terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sudah paham kalian?
setelah kalian membaca dari paragraf ini, silahkan kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Wah, budaya Indonesia sangat beragam ya. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Keberagaman berarti bermacam-macam. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerah. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Keberagaman budaya itu contohnya bahasa, adat istiadat, pakaian daerah, makanan daerah, alat musik daerah. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Contoh, cara menghargai keberagaman adalah bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Kalau contoh tentang tidak menghargai keberagaman, Andi mengganggu teman yang tidak beragama yang sedang melaksanakan ibadah. Selain itu banyak contoh-contoh yang lain. Kalian harus bisa menentukannya. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Bagaimana cara memainkan alat musik tersebut? Yang pertama, angklung itu dimainkan dengan cara digoyang-goyang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Kendang juga dimainkan dengan cara dipukul. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi, disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Sumber bunyi itu contohnya ketika kalian memetik sebuah karet, karet tersebut akan bergetar. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Contoh yang dari alat musik tadi, ketika kalian menggoyang-goyangkan angklung, angklung akan berbunyi. Ketika kalian memetik gitar, senar-senar yang ada di gitar itu akan bergetar dan akan menghasilkan bunyi. Paham kalian dari sini? Oke, nah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita kali ini adalah gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Keberagaman berarti bermacam-macam. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, untuk memantapkan pembelajaran kita kali ini, silakan kalian mengerjakan halaman 4-6 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, halaman 9 tentang sikap menghargai dan sikap tidak menghargai keberagaman,
serta halaman 11 tentang cara memainkan alat musik. Pesan moral yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita kali ini: kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.